Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang gerak. Berharap semuanya tetap semangat ya dalam belajar dan tetap sehat selalu. Oke, perhatikan pembelajaran kali ini ya, tetap semangat. Kali ini babnya yaitu tentang gerak. Di mana gerak itu banyak macamnya. Ada gerak pada manusia, ada gerak pada hewan, ada gerak pada benda, ada gerak pada tumbuhan, dan kali ini akan dibahas tentang gerak pada benda. Di sini kalian bisa memperhatikan dan mampu mendefinisikan pengertian gerak. Kemudian, membedakan jarak dan perpindahan, kecepatan rata-rata, dan lain sebagainya. Ya, sekali. Lanjut saja, perhatikan gambar berikut ini. Ada seekor kucing yang sedang bergerak ke atas. Perhatikan. Dia ke atap. Ada juga kucing yang hanya diam saja. Ada burung yang diam saja. Kemudian ada lagi tadi anjing dan citah yang bergerak. Ya. Ada juga seperti ini, kupu-kupu yang berpindah, benda yang diam. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Mungkin kalian sudah punya dong ya jawabannya seperti apa. Oke, keep dulu, simpan dulu jawaban kalian. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, bagaimana pengertian tentang gerak. Pengertian gerak, suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika, perhatikan di sini, jika jarak atau posisi antara keduanya berubah. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, ada perubahan. Ini hanya dicontohkan saja. Tadi yang kucing di sini berada di sini, sehingga dia berarah ke atas, berarti dia bergerak. Ya. Kemudian ini ada burung, artinya dia ada di sini, terus bergerak ke sini. Itu dikatakan bergerak. Ya. Gerak ini selalu bersifat relatif. Misalnya, ada contohnya Nadia naik mobil, terus ada juga orang jalan tuh di pinggir jalan, di tepi jalan dia sedang berdiri. Nah, pengamat yang di tepi jalan melihat Nadia itu sedang bergerak bersama mobilnya ke arah kota. Nah, itu bergerak. Nah, Nadia pun melihat orang yang ada di tepi jalan bergerak berlawanan dengan Nadia. Jadi kesimpulannya, gerak benda itu bersifat relatif, tergantung pada pengamatnya. Siapa yang melihatnya? Nadia dan juga orang yang ada di pinggir jalan tentu beda bukan melihatnya, dan juga titik acuan yang digunakan. Kemudian ini gerak menurut keadaan benda, ada gerak yang sebenarnya, ada gerak semu. Kalau sebenarnya ya berarti benda itu berubah jarak dari posisi benda terhadap titik acuan. Kalau gerak semu, ini gerakan satu bendanya sebenarnya diam, namun pengamat yang mengamati itu melihat seolah-olah benda itu bergerak. Misalnya kayak kita naik mobil, terus kita melihat di pohon-pohon tuh di pinggir jalan. Kita melihatnya kan seolah-olah si pohon itu bergerak, padahal kita yang bergerak. Kemudian menurut bentuk lintasannya, ada gerak lurus berarti lintasannya lurus. Kalau gerak melingkar berarti lintasannya berbentuk lingkaran. Gerak parabola berarti bentuk lintasannya parabola. Gerak beraturan berarti tidak beraturan. Nah, seperti ini. Kita masuk ke jarak dan perpindahan. Ada angka 8, ada angka 6. Kalau jarak berarti dari sini 8 ditambah 6, berarti 14. Kalau perpindahan itu dari sini ke sini. Ya, ke sini. Nah, ada besaran skalar sama vektor. Kalau skalar cuma jarak. Jarak itu skalar, kalau perpindahan itu vektor. Nah, seperti keadaan
bola. Bola dari yang hijau nih, lintasannya hijau kelap-kelip ini, dari sini ke sini, muter ke sini ke sini. Ini namanya jarak. Ya, ini jarak. Sedangkan bola dari sini ke sini itu namanya perpindahan. Nah, dilihat dari gambar dua gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan titik acuannya sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan, dia dihitung dari titik awal ke titik akhir tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Jadi hanya yang awal dan akhir saja. Lihat yang bola, dia cuma awal sama akhir seperti ini. Ya, kalau jarak ini muter sih. Nah, sama nih seperti ini kan, tadi meong jalannya ke sini. Ayo jalan meongnya. Seperti ini. Tuh, dia jalan dari arah A, O, B, terus balik lagi O menuju A, berhenti. Kita bisa lihat berapa jarak ditempuh A, O, B dan berapa perpindahannya. Kalau jarak ditempuh A, O, B, O, ini berarti kan dari sini ke O, terus ke B lagi, terus ke O lagi, ya, A, O, B, O. Nanti nggak dihitung. Sini 5, ini ke sini 5, terus ke sini 1, ini 16. Kalau berapa perpindahannya, kita lihat. Kan tadi perpindahan hanya melihat kedudukan akhir dan kedudukan awal saja. Nah, akhirnya itu yang ini. Ya. Biar warnanya ini deh ya. Kita ganti warnanya biar terlihat. Ini yang awal akhir dan ini yang awalnya. Negatif 1 sama negatif 5. Akhirnya jadinya 4. Ya. Warnanya kita ganti dulu supaya lebih. Ini kedudukan akhir dan kedudukan awal. Sama ini juga ya. Untuk melihat jarak dan perpindahan kita lihat saja. Kalau jarak berarti total semua yang kucing itu jalankan itu dihitung semuanya. Kalau jarak berarti sejauh dan sepanjang apa lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan hanya dilihat dari posisi akhir dan posisi awalnya saja, ya. Lanjut, sama sih semuanya. Kemudian ada kelajuan dan juga kecepatan. Di sini kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Gampangnya secara matematis ini seperti ini, ya. Kita ganti lagi warnanya supaya jelas ya. Dimana V sama dengan S per T. V di sini adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. Sedangkan S ini adalah jarak, satuannya meter. Sedangkan T ini waktu, satuannya sekon. Gitu ya. Nanti kita ada contoh untuk mengerjakan soalnya. Oke, sabar. Dan lanjut, ini ada kelajuan tetap. Kelajuan tetap atau konstan itu kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi tetap konstan, waktunya sama. Nah, kalau kelajuan rata-rata itu kelajuan gerak suatu benda menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Waktunya beda-beda. Ada kumpulan jarak dan juga ada kumpulan waktu. Nah, di sini lihat bedanya. Kalau tadi hanya V S per T, tapi ini ada tanda ini namanya sigma, ya. Bacanya sigma. Jadi V sama dengan sigma S per sigma T. Dimana ini merupakan kumpulan jarak dan kumpulan waktu. V-nya sama ya, V-nya tadi kelajuan.
Nah ini V sama dengan sigma S per sigma T. Nah, dimana V ini kelajuan, tidak terlihat, maaf ya. Dan ini adalah sigma S, ini adalah kumpulan atau jumlah jarak yang ditempuh, satuannya M. Dan sigma T ini adalah jumlah waktu yang ditempuh, satuannya S. Lanjut, ini kecepatan. Jadi kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan itu termasuk besaran skalar. Jadi kalau skalar itu dia hanya memiliki nilai besar dan satuan saja. Nah kalau kecepatan dia adalah besarnya perbedaan satuan waktu, sebetulnya sama ya. Yang membedakan hanya besaran vektor dan skalarnya saja. Kalau kelajuan dia besaran skalar, memiliki nilai besar dan satuan. Kalau kecepatan dia besaran vektor, memiliki nilai besar dan satuan, dan juga harus dinyatakan arah geraknya. Nah, seperti ini, lihat. Ini yang V. V itu berarti kecepatan ya. Nah, X sama dengan S, ini jaraknya. Nah, ini kecepatannya ya. Nah, kalau mau cari jarak, kan tadi rumus yang kita pakai yang ini. V sama dengan S per T. Nah, kalau mau cari S atau X, jarak ini ya tinggal dibalik aja, di V kali T. Nah, kalau mau cari waktunya, itu berarti T sama dengan S per V. Ini kecepatan. Nah, ada juga kecepatan nanti, kecepatan rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata tadi kan lihat ya, dia ada kumpulan jarak dan juga kumpulan waktu. Tuh, jadi kalau mencari kecepatan rata-rata, ini lihat delta X, ini namanya delta ya, atau delta T. Jadi kumpulan waktu sama kumpulan jaraknya ini jadi dihitung. Ini adalah grafiknya. Ini adalah grafik pada gerak lurus beraturan. Jadi stabil ya kalau gerak lurus beraturan. Lihat titik-titik yang dihasilkan dari kecepatan dari mobil ini. Lihat titiknya sama gitu ya. Jadi jaraknya stabil, gerakan kecepatannya stabil, kecepatan juga stabil. Nah, kita lanjut ke gerak lurus beraturan. Perhatikan troli di sini ya. Troli yang diluncurkan pada bidang miring awalnya dia lambat, kemudian semakin cepat. Nah, ini. Jadi percepatan adalah besarnya ini. Besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Ini adalah kecepatan. Nah, kalau dirumuskan seperti ini. Ya, kita ganti lagi. Lihat ya. Nah, ini A sama dengan V dikurangi V0 per T. Kalau digambarnya kayak gini lah ya. A sama dengan V per T. Ya, seperti inilah ya. Tuh, dimana A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini satuan dari A. V, ingat tadi V itu adalah kecepatan. Ya, satuannya meter per sekon. Nah, kalau T tadi waktu ya. T itu satuannya S sekon. Gitu ya. Ini kalau gerakannya diperlambat berarti nilainya negatif. Ini contoh soal ya. Misalnya seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukanlah jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon, jadi ada 2. Berarti kalau sekon-sekon berarti dia itu punya waktu ya.
Kemudian yang B-nya, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Oke, jangan lupa kalau yang namanya contoh soal fisika seperti ini, untuk mempermudah kalian penyelesaiannya, kita tulis yang sistematis atau runut dari misalkan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui V sama dengan 15 meter per sekon ya, dari sini ya, tadi udah diketahuinya dari soal. V sama dengan 15 meter per sekon. Yang ditanyakan, yang A itu kan yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon, berarti ada 2 yang ditanyakan waktunya. Jarak saat T-nya 4 sekon dan jarak pada saat T-nya 5 sekon. Nah, yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, waktu yang diperlukan dalam jarak 3 km. Ingat, yang namanya jarak itu satuannya adalah meter. Nah, pada saat dia satuannya kilometer, maka harus dirubah terlebih dahulu dari kilometer ke meter. Seperti ini. Ya. Nah, dijawab untuk T sama dengan 4, tinggal dimasukkan. Kalau tadi V sama dengan S per T, maka kalau mencari S, V kali T. Nah, ini dia. V-nya 15, T-nya 4, jadi 60. Dapat ya. Kemudian untuk T sama dengan 5. Sama rumusnya, V kali T. V-nya 15, T-nya 5, 75. Nah, untuk yang B, mencari T, maka rumusnya S per V. S-nya 3000. Ya, dirubah ini ya terusnya. V-nya 15, maka hasilnya 200. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh soal untuk grafik ya. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti graf di atas. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Diketahui 5 per meter sekon. Nah, dari grafik, kalian baca grafiknya tuh ya. 5 V. Ini punya V. 5 ini, meter per sekon. Yang ditanyakan jaraknya tuh ya. Tuh, jarak pada 4 sekon. Berarti kalau 4 sekon itu berarti ditanya waktunya ya, 3 sekon. Jarak pada 4 sekon, jarak pada 10 sekon, dan jarak pada 1 menit. Ingat, waktu itu dia satuannya sekon. Kalau ada menit berarti harus dirubah terlebih dahulu ke sekon. Jadi 1 menit sama dengan 60 sekon atau detik. 60 detik ya. Nah, udah deh, tinggal dimasukkan. Untuk T sama dengan 4 sekon, maka S 4 kali T. Nah, ini rumusnya. V-nya 5, T-nya 4. Jadi 20. Untuk T sama dengan 10, V-nya 5, T-nya 10, maka 50. Untuk T-nya sama dengan 60, S sama dengan V kali T, V-nya 5, T-nya 60, maka hasil 300. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, ini seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya 18 km per jam setelah 10 sekon, kemudian kecepatan menjadi 54 km per jam. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Nah, ini berarti ditanyakan percepatan. Nah, di sini lihat. Yang pertama, awalnya kan dia 18 km per jam. Nah, ini juga sama, harus dirubah dulu. Ya, kilometer ke meter, jam ke sekon. Nah, jangan lupa ya, bagi dulu, dirubah dulu maksudnya ya. Dirubah dulu dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kemudian yang kedua, V2, ini 54 km per jam menjadi 15 meter per sekon. Ini sama, kalian rubah dulu dari kilometer menjadi meter, kemudian nanti dibagi jam ke sekon. Yang ditanyakan T-nya 10 sekon. Yang ditanyakan A-nya, percepatannya. Ya, rumus yang A sama dengan P per T. Ini T ya. Oh, V-nya tadi V2 dikurangi V1. Nah, V2-nya 15.
P1-nya 5. Kemudian P2-nya tadi ya 15 dikurangi P1-nya 5 per dari kata T-nya ini 10, ini hasilnya 1 meter per sekon. Nah ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah jadi untuk GLBB ini ada 2, bergerak dengan kecepatan tidak tetap, berarti kalau berubah beraturan berarti tidak tetap. Nah sebenarnya ada 2, ada dipercepat, ada diperlambat. Kalau dipercepat berarti percepatannya dia tandanya positif karena dipercepat. Kalau diperlambat itu berarti percepatannya negatif. Ya misalkan GLBB itu dia adalah gerak benda dengan lintasan yang lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur ya. Entah itu tadi percepatannya dipercepat atau diperlambat. Akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contoh gerak yang dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Ya, kalau kita jatuhin kan itu shoot gitu. Nah, kalau yang gerak diperlambat beraturan pada saat kita melempar gerak lurus ke atas. Bola. Oke, cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa. Gumao, thank you very much. Jangan pernah bosan ya untuk tetap selalu belajar, tetap semangat, tetap fokus, dan tetap stay tune di pembelajaran IPA. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.